Kata Pak Ustadz, keluarganya Sinta ini udah dilaknat pakai ilmu sesat. Makanya rumahnya itu hawanya panas, banyak penampakan, dan ibu sama bapaknya Sinta ini sampai sering cekcok. Sejak kematian neneknya Sinta, apa yang dikatakan sama Pak Ustadz itu beneran terjadi. Awalnya mereka itu gak percaya ya kalau Bu Leni itu bakal ngelakuin hal gila pada keluarganya Sinta. Jadi sebelum neneknya meninggoy, Sinta pernah ngeliat ada perempuan rambutnya panjang pakai baju merah, lidahnya panjang, lagi jongkok di atas badan neneknya. Dia itu lagi jilatin badan neneknya Sinta. Otomatis Sinta teriak habis ngeliat itu. Nah besoknya neneknya Sinta ini gak ada. Si Sinta juga udah ngomong ke orang rumah kalau kematian neneknya itu ada kaitannya sama seseorang yang sengaja ngirim sesuatu ke rumahnya. Karena dia itu udah beberapa kali ngeliat Bu Leni sering nyiram air kembang sama ngelempar gulungan kain yang isinya itu bunga, tanah, dan buah-buahan busuk. Dan pas lewat depan rumahnya Bu Leni, di terasnya itu udah ada tungku berisi dupa, tanah, sama kembang kayak gini. Pernah juga si Sinta sama keluarganya ini pas bangun pagi, dan pas mereka keluar rumah, di lantai halaman rumahnya itu udah ada sesajen yang disebar. Ini orang makin lama makin gila. Udah nyoba dimediasi, tetap aja susah. Nah setelah kejadian-kejadian itu, rumahnya Sinta ini makin lama banyak penampakan. Dan tiap hari orang tuanya itu ribut. Tapi anehnya, setelah ribut itu, mereka itu sampai linglung. Dalam artian, pas sadar, mereka itu sampai bingung sendiri. Kok bisa ribut-ribut kayak gitu? Awalnya Sinta ini beneran gak tahu ya, apakah ada kaitannya sama Bu Leni apa enggak. Tapi malam itu, akhirnya si Sinta ini tahu jawabannya. Jadi gini, kan Sinta tidurnya di lantai 2 nih, dan orang tuanya itu tidur di lantai 1. Dan di lantai 2 itu gak ada kamar mandi. Mau gak mau, Sinta kalau mau buang air harus turun. Nah pas buka pintu kamar, tiba-tiba si Sinta ini ngerasa kayak ada angin yang masuk. Dan itu secara tiba-tiba. Terus dia itu ngerasa kalau suasana di sekitar itu jadi sepi. Yang awalnya ada suara jangkrik atau hewan malam, itu bener-bener gak ada. Jadi sepi-sepi nyenyet. Ya udah, Sinta turun. Kebetulan tangganya itu bentuknya letter L. Nah di tengah-tengah pas belokan, Sinta ini ngeliat di situ ada ibunya lagi berdiri sambil ngadep ke tembok. Nah anehnya, ibunya itu benturin kepalanya ke tembok tapi pelan. Otomatis Sinta nyamperin ibunya. Tapi pas mau turun, tiba-tiba pintu kamarnya Sinta ini kebanting. Sinta noleh ke atas, tapi pas mau balik nyamperin ibunya, tiba-tiba ibunya itu udah hilang gak tahu kemana. Dipanggil-panggil tuh sama Sinta sambil turun. Bu, ibu. Tapi pas nyampe kamar orang tuanya, di situ Sinta tambah bingung. Masalahnya dia malah ditanyain sama ibunya, ngapain malam-malam manggil-manggil. Sinta terus ngomong ke ibunya, ngapain ibu tadi berdiri di tangga? Nah dengar pertanyaan itu, mereka bertiga itu malah kayak orang bingung semua. Ya udah di situ ibunya nyuruh Sinta buat balik ke kamar lagi karena udah malam. Nah Sinta lanjut tuh ke kamar mandi. Baru nyalain lampu dapur, dia tuh lihat kalau pintu kamar mandinya ketutup. Dan di situ Sinta dengar kayak ada orang lagi mandi. Awalnya dia ngira itu bapaknya. Dipanggil-panggil tuh sama Sinta, Pak, bapak di dalam ya? Terus ada yang jawab, iya sebentar. Nah di situ Sinta yakin kalau di dalam kamar mandi itu bapaknya. Tapi pas ditunggu-tunggu, kok nggak keluar-keluar. Padahal Sinta udah kebelet banget tuh. Dan di situ suara gebiar-gebiurnya itu masih ada. Pak jangan lama-lama pak, teriak si Sinta. Tapi gak dijawab. Dan suara orang mandinya itu masih kedenger. Pak udah kebelet nih pak, tetep gak ada jawaban. Sampai akhirnya si Sinta ini kaget karena tiba-tiba bapaknya itu ada di luar dan bilang ke Sinta gini, ngapain kamu di sini sendirian? Sinta kaget dong denger itu. Terus Sinta bilang, loh bapak bukannya di dalam kamar mandi ya tadi? Dengar itu bapaknya Sinta tambah bingung. Jelas-jelas tadi pas Sinta ngobrol sama ibunya, di situ itu juga ada bapaknya lagi di sebelahnya. Sinta langsung cek tuh kamar mandinya. Pas dibuka itu kosong, gak ada orang dan lantainya itu kering. Karena udah kebelet banget, Sinta masuk tuh buat buang hajat. Setelah itu gak ada apa-apa lagi. Tapi bukan cuma itu aja kejadiannya. Pernah nih sore-sore si Sinta ini lagi duduk-duduk nyantai di lantai 2 sambil ngeliatin kebun neneknya yang ada di belakang rumah. Tiba-tiba dia itu ngeliat kayak ada orang yang lagi bakar-bakar sampah di bawah pohon duren. Yang awalnya cuma asap putih tebel,
lama-lama gumpal dan bentuk kayak sosok Poci. Sontak aja bikin si Sinta ini lari ketakutan. Dia bilang tuh sama orang tuanya kalau rumahnya ini udah gak beres. Dan orang tuanya pun juga ngerasa hal yang sama. Terus adiknya ini juga cerita kalau malam-malam suka ada yang ngeliatin dari atas lemari. Bentuknya kayak bocah lagi duduk di atas lemari. Dan pernah lihat juga ada kaki gelantungan di langit-langit atap kamar. Yang kelihatan itu cuman kakinya aja, kayak gini. Gak cuman itu aja, pas tidur, adiknya ini juga bilang kalau di bawah kolong kasurnya itu kayak ada yang gerak-gerak sama ada suara-suara aneh. Tapi pas nyoba buat nyuekin, malah kaki adiknya ini dipegang-pegang. Dan adiknya itu ngerasa kalau yang megang itu tangannya dingin banget. Nah, pernah juga malam-malam si Sinta ini meregokin Bu Leni lagi nyiram air baskom ke halaman rumahnya. Nah, lihat itu Sinta langsung laporan nih sama ibunya dan langsung disamperin. Nah, pas keluar rumah, ibunya Sinta ini langsung bilang gini, "Maksud ibu apa? Nyiram-nyiram rumah saya kayak gini?" Dan di lantai itu udah banyak kembang warna-warni berserakan. Bu Leni cuma diem aja tuh, terus pergi. Tapi karena ibunya Sinta ini pemberani, diadang tuh Bu Leni. Malah kebalikan. Harusnya ibunya Sinta ini yang marah. Malah ibunya Sinta yang dimarahin sama Bu Leni. Dia bilang kayak gini, "Keluarga kamu itu yang sudah bikin keluarga saya malu. Wirang." Nah, wirang itu bisa merujuk ke hal keburukan atau aib. Sinta yang udah feeling kalau bakal ribut, langsung tuh narik lengan ibunya buat masuk rumah. Sementara tetangga-tetangga sekitar itu udah pada keluar tuh, penasaran. Nah, pas di dalam rumah, di situ si Bu Leni masih berdiri di luar sambil senyum-senyum. Dan senyumnya itu bener-bener kayak iblis perempuan gitulah. Besoknya ada kejadian lagi yang gak masuk akal. Si Sinta lagi tidur dan orang-orang rumah udah ngelakuin saran dari Pak Ustadz yang nyuruh buat sering-sering ngaji dan sholat. Tapi malam itu bikin si Sinta ini ngedrop. Sosok yang pernah dia lihat sebelum kematian neneknya muncul lagi. Ingat kan sosok perempuan pakai pakaian merah yang jilatin neneknya itu? Nah, tiba-tiba si Sinta ini kebangun, tapi badannya itu kaku, gak bisa digerakin. Dan mau teriak itu juga gak bisa. Terus pas dia buka mata, di atas tubuhnya itu ada sosok perempuan pakai baju merah, persis kayak yang pernah dia lihat. Dan dia itu lagi jongkok di atas badannya Sinta. Dan jelas banget kalau sosok itu mau ngejilatin Sinta. Tapi gak tahu kenapa kayak ada yang nahan. Sosok itu tiba-tiba kayak mental terus masuk ke pojok lemari dan hilang gitu aja. Habis itu Sinta juga denger ada suara orang lari-lari di atas atap rumah. Nah, setelah itu adiknya teriak. Terus pas Sinta ini mau turun buat mastiin, di situ adiknya udah berdiri di depan pintu kamarnya Sinta. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba adiknya ini teriak, "Panas!" Dan langsung loncat ke arahnya Sinta. Terus mukul-mukul dan nyakar-nyakar Sinta. Nah, gak mau kalah, si Sinta ini juga teriak-teriak, yang membuat bapak sama ibunya itu naik ke atas buat misahin mereka. Langsung tuh bapaknya si Sinta bacain ayat kursi. Di situ adiknya Sinta langsung tenang dan pingsan. Besoknya, si Pak Ustadz itu datang lagi buat bersihin rumahnya Sinta lagi. Dan kata beliau, kalau rumahnya Sinta ini makin rame penunggunya. Kata Pak Ustadz, di rumahnya Sinta itu ada sosok anak kecil, terus kepala buntung, poci, sampai yang paling kuat itu si Malini. Sosok yang dilihat sama Sinta, si cewek baju merah alias kuntilanak merah. Nah, ternyata sosok Malini itu adalah kuntilanak merah yang dipelihara sama Bu Leni buat nguatin ilmu hitamnya. Seenggaknya setelah dibersihin sama Pak Ustadz, rumahnya Sinta ini agak mendingan. Tapi itu cuma bentar aja. Karena dalam hitungan hari, rumahnya Sinta ini udah kayak rumah hantu. Makin panas, makin gila. Ada kejadian pas habis maghrib. Setelah sholat, si Sinta ini kebelet buang hajat. Pas lagi konsentrasi di toilet, tiba-tiba Sinta itu denger kalau hujan. Dan setelah itu, yang dia denger gak cuma suara hujan aja, tapi kayak gini. Coba dengerin. Gara-gara itu, Sinta langsung cepet-cepet cebok dan keluar dari kamar mandi. Dan setelah itu, badannya Sinta ini mendadak panas. Dan malam harinya, Sinta denger kayak ada orang yang kesakitan. Sekarang kalian lihat dan dengerin videonya.
Dan ternyata setelah dipastikan itu suara bapaknya. Buru-buru tuh si Sinta sama adiknya ini nyamperin karena ibunya itu udah teriak-teriak minta tolong. Pas di kamar, bener tuh kalau bapaknya itu lagi nyekik lehernya sendiri, sementara ibunya Sinta ini lagi nyoba buat ngelepasin tangannya si bapak sambil bilang gini, "Tadi bapak dicekik sama perempuan itu." Nah, Sinta denger itu langsung kaget. Ternyata gak cuman dia aja yang tahu, ibu sama bapaknya pun juga tahu. Sinta sama adiknya langsung tuh ambil wudhu dan bacain ayat kursi buat netralin. Tapi gak berhenti di situ aja. Tiba-tiba adiknya Sinta itu ikut-ikutan kesurupan. Dia tiba-tiba naik di atas meja, jongkok sambil melet-melet. Untungnya si bapak ini udah bisa ngendaliin diri ya, pelan-pelan tuh ngajak ngobrol anaknya. Nah, pas tangan si bapak ini nyentuh kepala adiknya Sinta, niatnya mau nyadarin, malah tangannya si bapaknya itu dicengkram dan langsung dibanting ke lantai. Sinta yang ngelihat kejadian itu refleks mau bantuin bapaknya. Tapi pas lagi mau nyamperin, tiba-tiba adiknya itu langsung nerekam Sinta. Dicakar, dicekik sampai si Sinta ini didorong sampai nabrak meja makan. Nah, ibunya Sinta itu juga nyoba buat nyadarin anaknya, tapi nggak bisa. Terus adiknya Sinta ini naik lagi nih ke meja makan sambil nusuk-nusuk meja pakai pisau. Nah, pas lagi di posisi kayak gitu, tiba-tiba adiknya Sinta ini lompat dan nyerang ibunya. Untung aja bapaknya itu gercep, langsung tuh ditabrak dan adiknya Sinta ini ambruk. Kepala si adik itu langsung dipegang sama si bapak dan Sinta juga ikut megang. Dibacain ayat kursi, si adiknya itu langsung teriak-teriak. Dia nyoba berontak. Terus ibunya Sinta ngambil tali tambang buat ngiket adiknya. Nah, si bapak langsung ngabarin Pak Ustadz malam itu. Dan gak lama Pak Ustadz datang. Nah, pas beliau ini deketin si adiknya Sinta, dia itu langsung bilang kayak gini, "Mangan, mangan, aku pengen mangan nyowo. Mati o kabeh ben tak untal nyowo nih." Langsung tuh kepalanya si adik dipegang sama Pak Ustadz sambil dibacain doa. Si adik ini sempat kejang-kejang dan teriak-teriak. Dan suara yang keluar itu suara perempuan yang kepanasan. Nah, gak lama langsung pingsan. Si Pak Ustadz itu juga jelasin ke mereka kalau semakin dibiarkan maka bisa jadi bencana buat keluarga mereka. Dan kalaupun bisa dikembalikan ke sumbernya, maka keluarganya Sinta ini disuruh siap-siap kalau akan ada korban. Nah, dengar penjelasan itu, mungkin karena udah tersulut emosi ya, bapaknya Sinta ini langsung minta ke Pak Ustadz suruh balikin semuanya. Tapi yang jadi masalah, si Kunti Merah itu atau si Malini harus yang melakukannya. Jadi secara gak langsung, orang pertama yang melihat Malini harus mengalahkan si Malini, barulah si Malini itu disuruh buat balikin semuanya. Nah, si Sinta diem tuh denger penjelasannya Pak Ustadz. Karena seingatnya dia itu pernah melihat Malini sebelum neneknya meninggal. Sementara ibunya Sinta ini sempat menolak atau gak setuju. Tapi akhirnya mereka sekeluarga ngambil keputusan untuk melakukannya dengan syarat Sinta yang maju, karena Sinta orang pertama yang ngelihat si Malini. Ya udah tuh, di situ Sinta dijelasin sama Pak Ustadz kalau besok bakal dibantuin, tapi dengan syarat si Sinta ini harus puasa selama 3 hari dan harus ikhlas. Nah, besoknya Sinta mulai puasa. Dan Pak Ustadz datang ke rumah lagi buat ngasih koin 100 rupiah yang gambarnya itu gambar wayang. Pak Ustadz itu nyuruh bapaknya Sinta buat naruh koin itu di keempat sudut rumahnya. Katanya buat pelindung rumah atau pagar gaib. Gak pakai lama, bapaknya Sinta ini langsung nurutin perintahnya Pak Ustadz. Dan selama puasa itu, Sinta juga gak putus buat baca-baca Al-Quran dan sholat 5 waktu. Dan ada kejadian dimana ketika Sinta lagi baca-baca doa, tiba-tiba suasana jadi sepi dan hening. Sinta sadar tuh kalau ada sesuatu yang terjadi. Dia langsung keluar kamar dan manggil-manggil orang rumah, tapi gak ada siapapun, gak ada yang jawab. Dan pas turun, pas lewat depan kamar neneknya, dia tuh ngerasa kalau ada suara orang nyakar-nyakar pintu. Karena penasaran, Sinta masuk tuh ke dalam kamar. Tapi di dalam itu kosong, gak ada siapa-siapa. Sampai kemudian, gak tahu kenapa tiba-tiba pundaknya Sinta ini berat banget. Dan dia sadar, ada tangan yang lagi nyentuh pundaknya. Tangan sama kukunya itu hitam dan ada suara erangan kayak macan. Pas ditengok ke belakang, ternyata kosong, gak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya Sinta ngeliat si Malini, kuntilanak merah, lagi berdiri di tangga. Dia diem sambil ngeliatin Sinta. Tapi pas mau teriak, suaranya itu gak keluar. Buru-buru Sinta lari. Tapi pas nyampe ruang tamu, dia tuh denger ada yang ketawa.
Pas dilihat ke sumber suara, tepat di kayu belanda rumahnya, si Malini ini lagi duduk sambil ngeliatin si Sinta dari atas. Sinta ini nyoba buat gak takut ya, terus baca surat tahlil, ayat kursi sama surat Anas. Nah, pas baca-baca doa itu, tiba-tiba dari arah belakangnya ada yang teriak kenceng banget. Sinta kaget tuh sambil teriak Allahu Akbar. Pas dilihat, si Malini mundur. Dia hampir mau nyekik si Sinta tapi gak bisa, kayak ada yang nahan. Sesuai pesannya Pak Ustadz, dibacain tuh Asmaul Husna. Awalnya gemeteran, tapi karena Sinta bacanya itu yakin, sosok kunti merah itu gak bisa gerak, kayak habis kena ultinya Siklop. Dan kebetulan si Sinta ini baca Asmaul Husnanya pakai tasbih ya. Pas udah habis 3 putaran, tasbihnya itu diputus dan satu persatu biji tasbihnya itu dilemparin ke Malini. Tiba-tiba si Malini ini teriak-teriak gak jelas, panas, panas, panas. Nah, makin semangat tuh si Sinta bacanya, sampai akhirnya muncul api dari bawah baju si Malini. Dan makin lama si Malini kebakar sambil teriak-teriak. Dan gak lama dia hilang dan si Sinta pingsan. Dan Sinta baru sadar itu dalam posisi kepalanya Sinta itu lagi dielus-elus sama ibunya. Dan semua orang kumpul tuh, termasuk Pak Ustadz juga. Ternyata apa yang dialami Sinta itu masuk ke alamnya jin. Si bapaknya Sinta ini emosi, mau keluar nyamperin keluarganya Bu Leni, tapi ditahan sama Pak Ustadz. Katanya suruh biarin aja, karena habis ini mereka akan dapat balasannya. Dan bener aja, selang 3 hari kemudian, tepat habis maghrib, ada pengumuman kalau Pak Roni, suaminya Bu Leni itu meninggoy. Gak tahu karena apa, tapi setelah itu Sinta dan keluarganya ini udah tenang karena udah gak ada gangguan lagi. Dan kisahnya Sinta ini pun selesai.